Halo Sobat Musik! Kali ini, kita akan membahas sebuah band legendaris dari Inggris, Procol Harum. Band ini memiliki sejarah yang sangat menarik dan penuh dengan momen-momen penting yang telah mengukir namanya dalam dunia musik rock. Mereka dikenal dengan musik rock yang unik dan berbeda dari band-band lain pada zamannya. Procol Harum berhasil menciptakan suara yang memadukan elemen-elemen rock, blues, dan musik klasik yang membuat mereka sangat berbeda dan mudah dikenali. Procol Harum dibentuk pada tahun 1967 di Southend-on-Sea, Inggris. Kota ini terkenal dengan pantainya yang indah dan suasana yang tenang, yang mungkin memberikan inspirasi bagi para anggota band dalam menciptakan musik mereka. Anggota awalnya adalah Gary Brooker sebagai vokalis dan pianis, seorang musisi berbakat dengan suara yang khas dan kemampuan bermain piano yang luar biasa. Keith Reid sebagai penulis lirik, yang dikenal dengan kemampuan menulis lirik yang mendalam dan penuh makna. Lirik-liriknya seringkali menggambarkan cerita-cerita yang kompleks dan emosional. Matthew Fisher sebagai pemain organ yang menambahkan elemen musik klasik ke dalam lagu-lagu mereka. Ray Royer sebagai gitaris yang memberikan sentuhan rock yang kuat, dan David Knights sebagai bassist yang menjaga ritme dan alur musik. Dan Bobby Harrison sebagai drummer yang memberikan ketukan yang dinamis dan energik. Sebelum membentuk Procol Harum, Gary Brooker telah aktif di dunia musik. Ia memiliki pengalaman yang luas dan telah bermain di berbagai tempat, yang membantunya dalam mengembangkan gaya musiknya sendiri. Ia membentuk band pertamanya, The Paramounts, pada tahun 1962. Band ini cukup populer di Inggris dan berhasil menarik perhatian banyak penggemar musik. Bahkan, The Paramounts sempat melakukan tour bersama The Beatles. Ini adalah pencapaian besar yang menunjukkan betapa berbakatnya Brooker dan rekan-rekannya. Sayangnya, The Paramounts bubar pada tahun 1966. Meskipun begitu, Brooker tidak menyerah dan terus mencari cara untuk mengekspresikan bakat musiknya. Semangat Brooker untuk bermusik tidak pernah padam. Ia terus menulis lagu dan mencari musisi lain yang memiliki visi yang sama. Ia kemudian bertemu dengan Keith Reid, seorang penulis lirik berbakat, dan bersama-sama mereka mulai menulis lagu. Kolaborasi mereka menghasilkan banyak lagu yang kemudian menjadi hits. Brooker dan Reid kemudian merekrut musisi lain untuk membentuk band baru. Mereka mencari musisi yang tidak hanya berbakat, tetapi juga memiliki semangat dan dedikasi yang sama. Mereka berlatih keras dan mulai tampil di klub-klub sekitar London. Penampilan mereka selalu penuh energi dan berhasil memukau penonton. Penampilan mereka yang energik dan musik yang unik segera menarik perhatian banyak orang. Mereka mulai mendapatkan penggemar setia yang selalu menantikan penampilan mereka. Mereka pun mendapatkan kontrak rekaman dengan Deram Records, anak perusahaan dari Decca Records. Ini adalah langkah besar yang membuka banyak peluang bagi mereka. Dengan kontrak di tangan, Procol Harum siap untuk menggebrak dunia musik. Mereka mulai merekam lagu-lagu mereka dan merencanakan tur untuk memperkenalkan musik mereka ke lebih banyak orang. Siapa sangka, band yang baru terbentuk ini akan segera menjadi salah satu ikon musik rock dunia. Perjalanan mereka baru saja dimulai, dan dunia musik akan segera menyaksikan kehebatan Procol Harum. Sobat musik, pernah dengar cerita tentang asal-usul nama Procol Harum? Nama band ini memang unik dan misterius. Banyak yang bertanya-tanya, apa sih arti di balik nama Procol Harum? Jawabannya cukup menarik loh. Ternyata nama Procol Harum berasal dari kesalahan penulisan. Saat itu, band ini sedang mencari nama yang cocok untuk mereka. Seseorang di pesta peluncuran album pertama mereka menyebutkan nama Procul Harun, yang diklaim sebagai nama seekor kucing milik seorang teman. Nama ini diambil dari bahasa Latin Procul yang berarti jauh, dan Harun yang merupakan nama umum dalam bahasa Arab. Namun, karena kesalahan penulisan, nama tersebut tercatat sebagai Procol Harum. Anehnya, kesalahan ini justru disukai oleh para anggota band. Mereka merasa nama Procol Harum terdengar lebih misterius dan mengundang rasa penasaran. Akhirnya, nama Procol Harum pun resmi menjadi identitas band ini. Nama yang awalnya hanya sebuah kesalahan penulisan, kini menjadi salah satu nama band yang paling dikenal di dunia musik. Menarik, bukan? Bagaimana sebuah kesalahan kecil bisa menjadi sesuatu yang begitu ikonik? Procol Harum tidak hanya dikenal karena musik mereka yang luar biasa, tetapi juga karena cerita unik di balik nama mereka.
Jadi, setiap kali Anda mendengar lagu mereka, ingatlah bahwa ada cerita menarik di balik nama Procol Harum. Sebuah nama yang lahir dari ketidaksengajaan, namun membawa keberuntungan dan identitas yang kuat bagi band ini. Nama Procol Harum kini menjadi simbol dari bagaimana sesuatu yang tidak direncanakan bisa menjadi sangat berarti. Sebuah pelajaran bahwa terkadang kesalahan bisa membawa kita ke tempat yang lebih baik. Jadi, Sobat Musik, itulah kisah di balik nama Procol Harum. Semoga cerita ini menambah wawasan dan membuat Anda semakin mengapresiasi band ini. Teruslah mendengarkan musik mereka dan nikmati setiap alunan nada yang mereka ciptakan. Sampai jumpa di cerita musik berikutnya. Akhirnya, nama Procol Harum pun resmi menjadi identitas band ini. Procol Harum dikenal dengan musik rock yang berbeda dari band-band lain di era 1960-an. Mereka tidak hanya mengandalkan gitar listrik dan drum yang keras, tetapi juga memasukkan elemen-elemen musik klasik yang membuat musik mereka terdengar unik dan berbeda. Mereka memadukan unsur musik rock dengan elemen musik klasik, menciptakan sound yang epik dan megah. Kombinasi ini memberikan dimensi baru pada musik rock, membuatnya lebih kaya dan lebih beragam. Hal ini tak lepas dari pengaruh musik klasik yang kuat pada diri para anggota band, terutama Gary Brooker dan Matthew Fisher. Kedua musisi ini memiliki latar belakang musik klasik yang mendalam, yang kemudian mereka bawa ke dalam musik Procol Harum. Brooker, sang pianis, sangat mengagumi karya-karya komponis klasik seperti Johann Sebastian Bach dan Frédéric Chopin. Kekaguman ini tercermin dalam permainan pianonya yang rumit dan melodius, memberikan sentuhan klasik yang khas pada lagu-lagu Procol Harum. Pengaruh musik klasik ini terlihat jelas dalam permainan piano Brooker yang rumit dan melodius. Setiap nada yang dimainkan Brooker membawa pendengar ke dalam suasana yang mendalam dan penuh emosi. Sementara itu, Fisher, pemain organ, juga memiliki latar belakang musik klasik yang kuat. Ia tidak hanya memainkan organ dengan teknik yang tinggi, tetapi juga mampu memadukan suara organ dengan elemen-elemen rock. Ia piawai memadukan suara organ Hammond dengan musik rock, menciptakan nuansa yang dramatis dan megah. Suara organ yang khas ini menjadi salah satu ciri khas dari musik Procol Harum. Perpaduan musik rock dengan elemen klasik ini menjadi ciri khas Procol Harum. Mereka berhasil menciptakan musik yang tidak hanya enak didengar, tetapi juga memiliki kedalaman dan kompleksitas yang jarang ditemukan pada musik rock lainnya. Musik mereka terdengar kompleks namun mudah dinikmati. Setiap lagu memiliki struktur yang rumit, tetapi tetap bisa dinikmati oleh pendengar dari berbagai kalangan. Lirik lagu-lagu mereka pun puitis dan penuh makna, seringkali mengangkat tema-tema filosofis dan spiritual. Lirik-lirik ini menambah dimensi lain pada musik mereka, membuatnya lebih dalam dan bermakna. Kolaborasi apik antara musik dan lirik ini menjadikan Procol Harum salah satu band paling inovatif dan berpengaruh di era musik rock klasik. Mereka tidak hanya menciptakan musik yang indah, tetapi juga memberikan pengaruh besar pada perkembangan musik rock di masa depan.